Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dengan NIM 1056-1110-052, 3 dari kelas IAN 4A. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang efektif dan bagaimana perannya dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan bagaimana tugas-tugas dibagi, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memimpin, dan bagaimana hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi. Struktur ini sangat penting karena menjadi kerangka kerja agar semua aktivitas organisasi bisa berjalan dengan teratur dan efisien. Nah, sebuah struktur organisasi yang efektif harus memenuhi beberapa ciri penting. Pertama, pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota organisasi harus tahu apa saja tugas dan tanggung jawabnya. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan atau kebingungan siapa yang harus mengerjakan apa. Kedua, adanya rantai komando atau jalur wewenang. Artinya, harus ada garis yang jelas, siapa pimpinan, siapa bawahan, dan kepada siapa seseorang harus melapor. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan koordinasi kerja. Ketiga, keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Dalam beberapa organisasi, keputusan bisa diambil di tingkat pusat, tapi di organisasi besar, penting juga memberi wewenang kepada unit-unit di bawah agar mereka bisa lebih cepat bertindak sesuai kebutuhan lokal. Walaupun setiap divisi atau departemen punya tugas masing-masing, mereka harus tetap saling bekerja sama. Tujuan organisasi tidak bisa tercapai kalau setiap bagian berjalan sendiri-sendiri. Kelima, struktur harus fleksibel. Artinya, organisasi harus bisa menyesuaikan struktur jika terjadi perubahan di lingkungan, seperti perubahan teknologi, pasar, atau kebutuhan masyarakat. Keenam, profesionalisme dan spesialisasi. Setiap orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Misalnya, orang yang ahli keuangan harus ditempatkan di bagian keuangan, bukan di bagian pemasaran. Lalu, seperti apa bentuk struktur organisasi yang biasa digunakan? Yang pertama, struktur fungsional. Ini dibagi berdasarkan jenis pekerjaan. Misalnya, ada bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan sebagainya. Struktur ini cocok untuk organisasi yang masih kecil hingga menengah. Kedua, struktur divisional, yang dibagi berdasarkan produk, wilayah, atau jenis pelanggan. Cocok untuk organisasi besar seperti perusahaan multinasional. Dan ketiga, struktur matriks, yaitu gabungan dari dua struktur, biasanya fungsional dan proyek. Struktur ini lebih kompleks, tapi efektif untuk organisasi besar yang menangani banyak proyek sekaligus. Jadi, kesimpulannya, struktur organisasi yang efektif akan membantu organisasi berjalan lebih tertib, efisien, dan fokus pada tujuan. Tanpa struktur yang jelas, pekerjaan bisa tumpang tindih, komunikasi bisa kacau, dan tujuan organisasi bisa sulit dicapai. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.